Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidia Ulfa Amalia. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Akhlak Etika. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dan mengambil ilmu dari video yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata akhlak sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagai muslim kita mengetahui bahwa akhlak adalah salah satu hal yang memang harus diperhatikan, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu seorang muslim senantiasa dianjurkan untuk memiliki akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk. Sedemikian pentingnya kita menjaga akhlak dalam Islam. Disebutkan juga pentingnya dalam Islam ini ada beberapa hadis bahwa Rasulullah SAW pernah diutus kepada kaumnya dan seluruh umat di dunia. Rasul diutus untuk memperbaiki akhlak manusia, di mana saat itu akhlak masyarakat, terutama masyarakat jahiliyah, masih jauh dari perilaku akhlak yang terpuji. Etika dan proses belajar manusia memiliki hubungan yang terkait. Pada satu sisi, belajar sebagai kegiatan manusia merupakan aktivitas yang memang memerlukan norma-norma atau moral tentang bagaimana seharusnya belajar dalam bingkai karakter dan ciri khas manusia yang demikian unik. Di sisi lain, etika sebagai pemikiran manusia tentang baik atau buruk sangat diperlukan untuk merefleksikan kegiatan belajar manusia setiap saat. Aturan yang harus ditaati dan dilakukan ialah bahwa belajar bukan hanya interaksi yang dilakukan oleh individu dengan lingkungan, melainkan juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, belajar dalam Islam memang memiliki sifat yang transendental. Hubungannya tidak terbatas dan secara horizontal, melainkan juga berkaitan secara vertikal. Dipertegas oleh Imam Nawawi bahwa seorang murid itu haruslah, yang pertama, hendaklah seorang murid atau peserta didik menjauhi hal-hal yang menyibukkan kecuali merupakan kebutuhan. Yang kedua, membersihkan hati dari kotoran-kotoran atau dosa supaya hati menjadi baik untuk menerima pembelajaran atau menerima Al-Quran dan mudah untuk menghafalkannya serta mengamalkannya. Yang ketiga, hendaklah murid bersikap tawadu terhadap pendidiknya. Meskipun sang pendidik itu lebih muda dari kita atau kurang tersohor atau lebih rendah nasabnya, kita sebagai peserta didik atau siswa bersikap tawadu terhadap ilmu, karena dengan sifat tersebut maka kita akan mendapatkan keberkahan ilmu. Selanjutnya, peserta didik harus membicarakan perkataannya seperti menerima nasihat dokter. Jadi perumpamaannya, jadi mempunyai kita menerima nasihat dari guru kita seperti kita menerima nasihat dari dokter ketika kita sakit. Etika bernegara dalam Islam jelas menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, karena Islam mengutamakan prinsip musyawarah. Bermusyawarahlah untuk berbagai urusan. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Konsensus dari sebuah musyawarah dilindungi dan ditegakkan oleh Islam. Untuk mencapai sebuah konsensus, Islam tidak kaku dalam mengatur pola dan sistem. Oleh karena itu, maka Islam tidak mengharuskan bentuk tertentu untuk sebuah negara, seperti negara monarki, presidentil, parlementer, dan lain-lain. Inti bernegara dalam Islam adalah kemampuan dalam mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Islam merupakan agama yang komprehensif dan universal. Ajarannya mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Islam dapat dipakai untuk mencapai kemajuan dan kedamaian, bukan hanya oleh Muslim tetapi juga non-Muslim. Islam bukan agama pembunuh yang menjadi ancaman bagi golongan tertentu, tetapi Islam adalah sumber keadilan yang melindungi masyarakat dari tindakan kezaliman, serta Islam membangun keharmonisan antar umat beragama dalam bernegara. Musyawarah merupakan kegiatan perundingan dengan cara bertukar pendapat dari berbagai pihak mengenai suatu masalah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputuskan serta diambil yang terbaik demi kemaslahatan bersama.
Dalam Islam, musyawarah adalah suatu amalan yang mulia dan penting sehingga peserta musyawarah senantiasa memperhatikan etika dan sikap bermusyawarah sambil bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengetahui hal tersebut, maka kita prinsip-prinsip berdemokrasi dalam Islam. Yang pertama, musyawarah atau asyura. Prinsip ini menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Yang kedua adalah adil. Artinya adalah penegakan hukum di berbagai sektor kehidupan sehingga berjalan adil dan bijaksana bagi semua orang. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 artinya, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yang ketiga adalah amanah ya. Amanah itu adalah memenuhi kepercayaan. Setiap orang yang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanahnya. Amanah yang dititipkan saat musyawarah. Prinsip amanah terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian atau kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Yang keempat ada tanggung jawab. Setiap muslim wajib menyadari jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan. Mereka dititipi amanah wajib bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala dan yang mempercayakannya. Nabi SAW telah mengingatkan prinsip tanggung jawab dalam hadis yang artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari HR Bukhari. Yang kelima, kebebasan atau al-hurriyah. Bagi seorang muslim, kebebasan wajib ditetapkan selaras dengan tanggung jawab. Jangan sampai kebebasan dilakukan tanpa kendali hingga merugikan lingkungan sekitar. Dan berikut ayat yang mengingatkan seputar kebebasan dalam berdemokrasi. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengingatkan kebebasan berpendapat. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Oke teman-teman, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga mendapat teman-teman yang menonton video ini mendapat pahala, dan semoga ilmu yang saya berikan ini senantiasa sampai kepada teman-teman, dan semoga teman-teman bisa menyerapi pemaparan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala hilaf, atas segala perkataan yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.